Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke pertemuan 10, jadi saya mau evaluasi bagaimana pertemuan 8 dan 9 yang udah kalian pelajari kemarin. Yang pertama itu ada data tunggal dan data kelompok. Kalau pada data tunggal, dia itu datanya berdiri sendiri untuk nilainya sendiri. Contoh 52 itu berarti menunjukkan nilai 52. Kalau data kelompok berasal dari data tunggal yang dikelompokkan menjadi kelas-kelas interval tertentu. Interval pertama menunjukkan data dari 52 sampai 58. Begitu seterusnya. Jadi data kelompok ini adalah data tunggal yang dikelompok-kelompokkan. Itu bedanya. Lanjut, statistik deskriptif. Jadi, yang sudah kalian olah kemarin adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang menggambarkan data yang ingin kalian olah. Kalian ingin mendeskripsikan data ke dalam apa? Kalau penyajian data, berarti data kalian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Yang penting adalah jangan lupa memberi keterangan sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, dan diberi nama diagramnya atau grafiknya. Jadi orang itu tahu ini tuh gambar apa gitu. Terus kalau tidak dengan penyajian data, yaitu dengan penyajian dalam bentuk kuantitatif. Contohnya ada ukuran lokasi, ada ukuran dispersi. Ukuran lokasi ingin melihat di mana letak suatu nilai. Ukuran dispersi untuk melihat bagaimana sebaran datanya. Ukuran lokasi, contohnya ada mean, median, modus, ingin menunjukkan pusat datanya. Sebarannya tuh di mana sih pusatnya? Kalau di mean, berarti di rata-ratanya. Kalau median, berarti pusat datanya ada di nilai tengah. Modus, berarti pusat datanya adalah pada data yang sering muncul. Nah, mean, median, modus kan sama-sama pusat data. Nanti dia akan lanjut kepada hubungan mean, median, modus. Kemudian terakhir ada laju perubahan dan kenaikan. Kemarin saat ngerjain tugas ada yang menggunakan laju perubahan, ada yang enggak. Kalau ingin menggunakan laju perubahan, ada perbedaan dari waktu ke waktu. Berarti yang bisa menggunakan laju perubahan dan kenaikan adalah data deret waktu. Jadi datanya itu bergerak dari waktu ke waktu. Contoh, data suku bunga kredit kelompok bank swasta nasional investasi pada Januari 2018 sampai Desember 2019. Ada pergerakan data dari Januari 2018 sampai Desember 2019. Lanjut kepada hubungan mean, median, modus. Jadi ketiganya sama-sama pusat data, ingin menunjukkan di mana pusat datanya. Untuk melihat bentuk data dari kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi pada penyajian data disajikan dalam bentuk histogram. Nah, bentuk dari histogram ini kan berarti datanya kelompok. Kalau yang data tunggal gimana? Datanya harus dikelompokkan, atau kalau tidak langsung kepada menggambar kurvanya. Ada yang lurus, simetris, ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan. Sumbu X itu menyatakan nilai, sumbu Y menyatakan frekuensi interval, jadi banyaknya. Kalau yang simetris, kita lihat di sini ekornya, ekor kanan dan ekor kiri itu panjangnya sama. Kemudian di sini ada titik tengah. Titik tengah itu menunjukkan rata-ratanya, mean. Kemudian garis yang tegak ini di tengah kurva menunjukkan nilai tengah
atau median. Kemudian modus itu adalah titik yang tertinggi di puncak kurvanya. Kalau modus, median, dan mean pada satu garis, itu makanya kurvanya simetris. Kalau mean, median, modus nilainya tidak sama, bisa miring kiri, bisa miring kanan. Kalau misalkan miring condong ke kiri, nah ini berarti dia miring kanan. Lihat tailnya, ekornya paling panjang yang ekor kanan. Miring kanan adalah ketika nilai rata-ratanya ada di sebelah kanan median. Kalau rata-rata ada di sebelah kanan median, artinya nilai rata-ratanya yang paling tinggi. Makanya modus lebih kecil dari median, lebih kecil dari rata-rata. Nilainya garis modus ada di puncak kurva, menunjukkan bahwa FI-nya dia paling banyak. Paling banyak adalah modus. Kalau ekornya paling panjang itu di kiri, rata-rata ada di sebelah kiri median, atau rata-rata lebih kecil dari median. Itu berarti miring kiri. Hubungan mean, median, modus ini membentuk kurva distribusi frekuensi dengan melihat nilai rata-ratanya apakah sama dengan median, apakah sama dengan modus atau tidak. Metode lainnya yang serupa adalah ukuran kemiringan. Hampir sama dengan hubungan mean, median, modus, tapi metodenya beda. Menggunakan koefisien Skenes. Ada yang memperhitungkan nilai mean, median, modus, dan simpangan baku, atau menggunakan kuartil. Kurva distribusi frekuensi ini kan mengandung nilai rata-rata X bar, titik tengahnya, kemudian garis tengahnya itu median, puncak paling tinggi diduduki modus. Simpangan baku itu menunjukkan lebar kurvanya. Untuk menunjukkan bagaimana bentuk kurvanya itu kan dengan koefisien Skenes. Kalau nilai Skenesnya antara minus 0,5 sampai 0,5 di sini, berarti dia masih pada kurva yang simetris. Begitu juga yang minus. Kalau nilainya minus berarti condong ke kurva negatif. Kalau yang positif cenderung kepada kurva yang positif. Kemudian ada ukuran keruncungan. Dan keruncungan jadi ingin menunjukkan bagaimana keruncungan suatu kurva distribusi frekuensi menggunakan koefisien kurtosis. Hitungannya ada yang hitungan tunggal, ada yang kelompok, disesuaikan datanya. Di sini kalau misalkan nilai koefisiennya itu lebih dari 3, berarti kurvanya itu runcing. Kalau runcing berarti artinya sebaran datanya itu ada di sekitar nilai tengahnya atau mediannya. Kalau nilainya itu sama dengan 3 berarti normal. Kalau misalnya kurang dari 3 berarti dia itu cenderung jauh dari nilai tengahnya. Itu memandai. Sudah selesai, kita lanjut kepada materi pertemuan 10. Oke, sekarang kita masuk pada uji normalitas dengan Skenes dan kurtosis. Nah, uji normalitas itu adalah uji untuk mengukur apakah data yang kita miliki itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik pada pengujian statistik inferensial. Masih ingat kan? Statistik inferensial ini adalah lanjutan dari statistik deskriptif. Nah, statistik inferensial itu bisa dengan uji parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik, contohnya uji korelasi, itu syaratnya data kita harus berdistribusi normal dulu. Kenapa? Perlu dilakukan uji normalitas. Pertama, karena beberapa pengujian parametrik dibangun dari distribusi normal. Syaratnya, asumsinya harus berasal dari data yang berdistribusi normal. Kedua, kita bisa berasumsi bahwa sampel kita benar-benar mewakili populasi.
Kalau kita olah data, itu kan nggak semua data kita olah, hanya sebagian, berarti sampelnya aja. Kalau misalkan sampelnya ini berdistribusi normal, artinya data yang kita olah ini, sampel ini, benar-benar mewakili karakteristik populasinya, gitu. Uji normalitas itu salah satunya bisa dengan scannes dan kurtosis, dua-duanya bersamaan. Syaratnya, nilai Z dari koefisien scannes atau ZSK dan nilai Z dari koefisien kurtosis atau ZK itu berada di antara nilai minus 1,96 sampai 1,96 dengan tingkat kesalahan 5%. Kalau salah satunya, entah itu scannes atau kurtosisnya itu tidak signifikan, dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Scannes itu uji untuk melihat kurva kemiringannya. Kalau kurtosis, kurincingan dari kurvanya. Ini nanti kurva dari normal, uji normalitas adalah kurva scannes dan kurtosis dijadiin satu. Jadi dia simetris lurus dan tidak runcing atau tidak landai. Normal. Rumus pengujiannya itu ZFK berarti koefisien FK yang kemarin dibagi dengan akar 6 dibanding dengan banyak datanya. Itu juga dengan ZK-nya. Oke, ini kriteria pengujiannya. Ini kalau menggunakan signifikasi 0,05 ya. ZFK itu kurang dari minus 1,96, berarti dia miring negatif. Distribusi normal tidak terpenuhi. Kalau lebih dari 1,96, miring positif. Distribusi normal tidak terpenuhi. Kalau benar-benar ada di antara minus 1,96 dan 1,96, dia itu mendekati simetris. Distribusi normal terpenuhi. Begitu juga dengan yang ini harusnya kurtosis ya. Begitu juga dengan Z kurtosisnya. Kalau kurang berarti dia leptokurtik. Kalau lebih latikurtik. Contohnya, ini masih menggunakan data margin pembiayaan pada lembaga keuangan syariah per bulan yang saya contohkan pada pertemuan 8 dan pertemuan 9. Kan udah dapat kemarin SK-nya itu minus 0,42, yang kurtosisnya 1,30, N-nya 350. Jadi ZSK-nya itu SK ini minus 0,42 dibagi dengan akar 6 dibanding dengan 350 sebanyak datanya. Dapatnya Z-nya minus 3,2078. ZK-nya juga, ini masukin rumusnya ini 24, dapat ZK-nya 4,3775. Keputusannya diperoleh bahwa ZFK-nya itu ada minus 3,2078. Kita lihat di syarat keputusan minus, berarti artinya dia miring negatif. Berarti distribusi normal tidak terpenuhi. ZK-nya 4,3775, ZK-nya lebih dari 1,96. Latikurtik kurvanya distribusi normal tidak terpenuhi. Antara Z scannes dan Z kurtosis sama-sama tidak terpenuhi. Artinya, datanya tidak memenuhi syarat distribusi normal pada signifikasi 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan dengan koefisien scannes dan kurtosis, diketahui bahwa data tidak memiliki syarat distribusi normal. Artinya, dengan tingkat kesalahan 0,05 atau 5%, diketahui bahwa margin pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dari 350 unit LKS tersebut, sebaran datanya tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, terima kasih. Ini materi yang saya sampaikan pertemuan ini. Silakan dipelajari dan didiskusikan dengan teman ataupun kepada saya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.